lu mau keluar atau lu lawan gua, gue bilang gitu. Jadi pas SD itu kan kita anak kecil nih, anak-anak kecil. Iya ya. Iya. Ada SD udah tua juga ada. Gue lagi duduk di tangga sambil dengerin mereka rapat. Tiba-tiba ada kacang, Mas. Ada kacang hijau, biji kacang hijau dari atas. Jadi itu kan tingkat 4, Mas. Kok itu tingkat lucu? 4. Kok lucu sih? Tuk lah. Iya. Ada kacang. Ya udah, ini kayaknya Anjing. ganggu nih kita nih, karena posisinya emang udah mau maghrib sih. Ganggu nih kita nih. Mereka yang ganggu. Jangan sekali-sekali bilang kita yang ganggu. Jelas-jelas lu disambitin kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Terima kasih sudah menyaksikannya. Lupa subscribe juga ya. Ya, betul. Oke, dan di perbincangan malam hari ini, jangan lupa absen dulu nih, kayak biasa nih ya. Teman-teman dari mana aja gitu. Dan kita mau ngingetin juga nih buat teman-teman yang mungkin nonton di YouTube dan pengen punya merchandise-nya PMK, ada Instagramnya @pasarmalamkliwon. Betul. Itu dia. Silakan langsung dikepoin item apa yang ingin kamu miliki di situ ya. Jangan lupa follow juga @pasarmalamkliwon. Ya. Nah, dan di malam hari ini dalam program perbincangan kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon bernama Kevin. Ya, itu dia. Halo Mas Kevin. Mas Kevin dari Ojong Edek. Oh, dari Bojong Gede. Bojong Gede, Mas. Segede apa sih Bojong lu? Coba Bojong, boleh lihat gak? Bojong Gede. Bojong tuh beneran? luas, Mas. Oke. Kayak mepet Parong itu masih Bojong. Mm-mm. Terus mepet mau ke arah-arah Tangsel juga masih Bojong. ada bagian bojongnya. Daerah Citayam itu masih ada bojongnya gitu. Makanya dibilangnya Bojong Gede. Iya, karena emang gede banget basicnya gitu. Oh, emang gede banget basicnya. Lurah lu. Sempet Basicnya nyalon gede. camat, Mas. Oke, jadi Mas Kevin ini punya beberapa pengalaman supranatural ya. Ya. Dan salah satu yang paling berkesan itu ketika lagi kuliah di Kuliah, sebuah kampus betul. di bilangan wilayah Depok lah ya. Depok, benar. Oke, silakan Mas Kevin. Jadi kejadiannya itu di 2023 lebih tepatnya, Mas. Jadi di 2023 itu kampus gua kan di Depok ya. Jadi di kampus itu saat ngampus gua ikut salah satu organisasi atau UKM lah kita nyebutnya kalau anak kampus itu. UKM. UKM UKM. apa? UKM kayaknya kalau disebutin langsung ketahuan sih masih buat anak. Karena itu satu-satunya di kampus itu satu-satunya. Iya. Tadi iya. Ditit aja Iya, nanti. di-blip aja, Iya. di-blip. Tenang aja bro, ada Iya. editor. Kan tapping ini. Ya udah, pokoknya berkegiatannya tuh bersosial atau ngapain gitu, mengadakan karya lah. Iya, mengadakan event segala Event, macam. iya. Ya. Jadi setiap organisasi itu kan pasti ada masa kaderisasi, Mas. Ya. Nah, masa kaderisasi itu biasanya kalau kita ini ngadainnya di puncak, di villa gitulah. Ya, di villa. Jadi ketika gua datang itu sebenarnya awalnya itu dari hari pertama gak ada hal-hal yang mencurigakan. Iya. Karena villanya juga ya udah kayak villa pada biasanya aja. Terus ada memang satu peserta baru. Nah, dia itu memang lumayan sensitif lah, bisa dibilang sensitif gitu orangnya. Dia maba atau gimana? Maba. Maba, oke. Maba. Dia salah satu peserta di kaderisasi itu. Nah, saat kaderisasi tiba-tiba dia itu nangis di UKS karena dia emang lagi diungsiin kan, karena emang lagi kurang sehat. Jadi diungsiin ke UKS. Setelah itu anak-anak yang jaga UKS itu tiba-tiba nyari gua lagi ngerokok kan di dekat di sekitaran villa itu, tiba-tiba pada nyari gua, Mas. Villa itu ada UKS-nya. Jadi kita satu kamar itu dibentuk jadi UKS aja gitu. oke. Jadi tempat pengungsian buat UKS. Berarti di villa itu ada satu ruangan yang dialih fungsikan jadi posko kesehatan lah. Iya, betul. UKS sekolah banget soalnya. Ya posko kesehatan lagi. Nah. Oke. Terus. Nah, Nyari jadi dulu nih. si peserta ini kita sebutlah namanya S, si S. Oke. Cowok cewek tadi cewek ya? Cewek. Santi lah. Ya, oke lah, Santi.
Nah, si Santi ini tiba-tiba nangis, terus sama dia kelihatan gelisah lah pas gue datang nyampe di posko kesehatan itu. Pas gue nyampe terus ya udah, karena ruangannya itu layoutnya itu ini pintu, terus sininya itu kasur. Nah, jadi sebelah sana udah lemari sama tembok. Nah, posisinya dia itu di bawah kasur. Nah, karena kita kasih karpet gitu kan. Kita kasih extra bed lah. Nah, dia di extra bed. Terus gue tanya, awalnya gue tanya, lu kenapa? Terus dia masih jawabnya kayak, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa bang, aman kok, aman gitu. Gue tanya lagi, gue mastiin lah, gue make sure lah, lu kenapa? Santi, gitu. Ngomong aja, cerita aja ke gue, nggak apa-apa. Terus di saat gue nanya itu, tiba-tiba di bagian pundak kiri gue ngerasanya panas. Oh iya. Karena gue itu orangnya nggak bisa ngelihat mas sebenarnya. Gue tuh nggak bisa ngelihat, nggak bisa komunikasi, cuman gue bisa ngerasain kalau ada si makhluk ini gitu. Dan ini yang menjadi penyebab teman-teman lo manggilnya lo. Ya mungkin karena itu, karena ya cerita horor tuh banyaknya dari gue gitu emang. Iya, gue sering cerita-cerita kayak gitulah. Iya, akhirnya teman-teman lo berasumsi bahwa Kevin nih yang bisa nyembuhin kalau ada kayak gini-ginian. Nah, setelah itu gue coba tenangin lagi. Saat pundak gue ngerasa panas itu, gue nyeletuk ke si Santi ini. Coba lu ngelihat sono deh, lu ngelihat arah tembok gitu maksudnya. Nah, dia mau ngelihat tembok mas. Cuman ketika coba lihat gue, dia nggak mau ngelihat gue. Dia nggak mau ngeliat gue, buang muka gitu. Kayak udah gini aja gitu, nunduk aja pas gue suruh ngeliat muka gue. Coba sini lihat muka gue, kenapa lu takut sama gue? Dia bilang gitu. Gue bilang gitu kan ke si Santi ini. Di pikiran gue ini, di bayangan gue adalah di belakang gue itu ada sesosok lah. Bisa gue bilang perempuan tinggi, rambutnya panjang ya, template kuntilanak gitulah mungkin. Bisa gue bilang. Ini lo langsung beranggapan gitu ya? Di bayangan gua ya, di asumsi otak gua gitu. Terus gua coba nyeluk gitu. Di belakang gua ada cewek ya. Terus nggak cuman satu. Gua bilang kayak gitu. Terus dia ngangguk mas. Dia langsung ngangguk. Nah dari situ gua bisa tahu tuh kenapa dia nggak mau nengok ke gua. Dan divalidasi sama dia. Iya bang, ada 3, dia bilang gitu. Oh, kata si Santi di belakang lu tuh ada 3 sosok. Iya, di dekat pintu. Karena kan belakang gue pintu ya. Iya. Di dekat pintu 3 cewek tinggi gitu. Terus. Nah, kalau cerita yang itu udah selesai sih. Nah, ini di tahun berikutnya. Tar lu, kelarnya tuh gimana? Ya udah, akhirnya dia tenang aja. Setelah cerita ke gua, terus ya udah gue tenangin, terus gue ngungsiin mas. Gue pindahin ke ruangan lain, ke ruangan panitia. Oh, berarti dia bukan kesurupan? Enggak, bukan. Dia nggak kesurupan, cuman dia ngelihat aja. Dia ngelihat terus tantrum. Tantrum. Ketakutan. Benar. Lo nggak melakukan apapun, maksudnya nggak sambil doa, nggak sambil apa, tiba-tiba udah selesai. Karena aja. beda server mas kebetulan. Dia nonis. Jadi enggak, maksudnya di saat lo menghadapi dia tuh lo nggak berusaha apa? Enggak, gue cuma ngajak ngobrol aja, nenangin lah kasarnya gitu doang. Gue cuma nenangin dia aja. Iya. Ada juga soalnya teman gue yang kayak gitu. Dia belum kesurupan, tapi dia ngelihat sosok yang pernah dia lihat pas masih sekolah. Waktu itu posisinya tuh udah kuliah. Jadi dia kayak tadi si Santi, nggak mau ngelihat, dia gini terus nih, pakai bantal gitu, nggak mau ngelepas. Nggak mau gue. Kenapa dia nggak mau gue gitu? Berarti persis, dia cuma ngelihat sosok aja ya. Oke. Terus. Nah, cerita selanjutnya itu di tahun selanjutnya, di 2024 lebih tepatnya, baru tahun kemarin. Baru banget. Di villa yang sama. Yang sama itu kaderisasi lagi mas. Lo udah senior tapi udah lulus. Udah lulus. Udah alumni. Cuman gue masih datang karena masih dapat undangan kan, biasanya kalau itu dapat jatah undangan. Nah, gue datang di ruangan yang sama juga, di posko kesehatan tadi. Nah posisinya itu gue baru datang, baru parkir mobil, gue mau ngerokok, baru buka rokok gitu ya. Gue mau ngerokok di teras, lagi-lagi ada yang manggil gue, lari-lari manggil gue. Bang Ipin gitu. Nah ini orang yang jaga di posko kesehatan. Dia lari nyari gue, bang si T. Nah si T, cewek lagi.
Tantri lah ya, sebutlah tantri. Ya, si tantri ini tiba-tiba udah pas gue masuk itu ya, pas gue masuk ke ruangannya, tiba-tiba udah apa ya, ngereok lah. Apa sih bahasanya? Iya, udah heboh. Iya, udah heboh lah. Udah Udah brutal segala macam. Terus gue coba ajak ngobrol, udah nggak bisa, Mas. Karena dia, posisinya kerasukan di situ, kemasukan dia kesurupan. Nah, gue coba tenangin, gue coba ngobrol itu nggak bisa juga. Terus ya udah, gue coba bacain di situ. Gue bacain, gue baca ayat kursi, alat Fatihah, Al-Ikhlas segala macam, gue bacain lah. Gue bacain di situ, tetap nggak bisa. Terus tiba-tiba pas gue bacain ayat kursi yang terakhir itu, dia ngelihat gue, Mas, melototin gue. Dia melototin gue dengan tatapan yang tajam banget gitu ya. Namanya orang marah karena gue bacain mungkin ya. Terus dimelototin gue pelototin balik. Lu pelototin balik. Gue pelototin balik. Terus gue bilang ke si tantri ini, lu mau keluar atau lu lawan gue bilang gitu. Oh, lu tantang kayak gitu. Gue tantang. Mantap. Gue tantangin sih. Mantap Bang Kevin. Yang serem banget tuh. Oke. Terus ya dia nggak respon apa-apa, tapi terus ngeliatin gua. Terus gua tantangin lagi. Gua tantangin, lu coba aja masuk ke gua sini kalau bisa, jangan ke dia. Oh, oke, lu tantang kayak gitu. Gua tantang kayak gitu. Terus setelah gua ngomong gitu, badan gua tuh agak panas dingin lah. Panas dingin mungkin karena meriang, dia kayak meriang gitu. Iya, kayak meriang. Mungkin dia si makhluk ini coba masuk ke gua kali ya. Mungkin itu di pikiran gua aja gitu mungkin. Karena tiba-tiba banget, Mas, tiba-tiba dia badan gua tuh panas dingin. Sumeng gitu loh. Iya, sumeng. Gitulah kayak orang mau flu apa segala macam gitu. Iya. Udah dari situ gua bacain ayat kursi untuk diri gua sendiri akhirnya dalam hati. Terus udah agak tenang, dia berontak lagi nggak lama dia berontak lagi. Terus ya udah gue bilang kalian semua pegangin aja, karena yang megangin tuh 5 sampai 6 orang, Mas, 5 atau 6 orang gitu. Banyak yang megangin karena emang berontak banget. Terus gue pakai cara terakhir, gue pencet jempol kakinya. Karena kan itu dipercaya buat titik kejut syaraf ya. Jadi biar alam bawah sadarnya itu jadi sadar lah. Balik Iya. Nah gue coba pencet, dia teriak memang sakit gitu, sakit. Gue pencet 2-3 kali lagi masih teriak-teriak sakit. Gue pencet lagi yang terakhir, udah tuh dia agak tenang. Mungkin dalam pikiran gue itu si makhluknya ini udah keluar lah. Karena dia ya udah lemes aja, tiduran lemes gitu. Beberapa jam kemudian itu kita mau briefing. Karena mau ada acaranya jurit malam saat itu. Jurit malam, kita briefing di ruang tengah. Nah lewat ruang tengahnya itu dia kayak sofa bundar gitulah, setengah lingkaran gitu. Nah dia di tengah banget. Lagi mau disuapin, kebetulan ada cowoknya lah gitu. Mau disuapin, tiba-tiba ya kayak tadi di posko kesehatan berontak lagi, Mas. Berontak lagi sampai jadi di luar itu ada senior gua lagi yang lebih tua gitu. Dia jadi pada penasaran, pada masuk juga gitu. Dan ada satu senior gua yang dia emang pendiri lah gitu. Dia emang yang diriin organisasi itu. Ikut terlibat dalam diriin. Dia bilang, "Udah diemin aja dia mah. Setannya caper doang." Itu. Dia bilang gitu. Terus ya udah dari situ didiemin. Cuman kan anak-anak risih, Mas ya. Teman-teman gue yang lain itu, yang panitia yang lain yang risih gitu. Karena tetap terus berontak segala macam, nangis lah segala macam gitu. Terus ya udah, gue pakai cara yang terakhir tadi, gue pencet lagi jempolnya gitu. Jadi karena ya udah sakit. Setelah itu udah sadar gitu. Oke, di saat didiemin itu berarti nggak ada yang pegangin, apa tetap diawasin? Dipegangin, karena berontak. Tapi dipegangin aja. Ya risih lah, orang mau megangin orang gitu nggak diapa-apain itu kan dia pasti makanya. Risih. Iya. Gue pikir tadi ini lu pas, ya udah kalian semua pegangin aja.
Gue ngerokok dulu ya. Ini kok nggak sembuh ya. Iya, malah tadi gue lebih ekstrim. Gue kira tadi pas seniornya Mas Kevin tuh, udahlah dia biarin aja, itu setannya caper. Anak-anaknya langsung lepas, terus ditinggal aja gitu. Kemungkinannya dua, kalau emang dia pura-pura kesurupan akan bete sendiri. Iya. Cuman kalau emang bener ada gangguan goib, wah bahaya banget itu. Karena dia sampai nyakar Mas, nyakar diri sendiri gitu. Dia nyakitin diri sendiri, makanya teman-teman gue pada megangin tangannya, kakinya gitu. Itu yang ditakutin tuh. Makanya. Berarti itu kan jeda 2 tahun ya. Ini setiap tahun ada atau berapa tahun sekali nih? Setahun sekali ada perekrutan peserta baru. Ini UKM udah berapa tahun? Dari resminya itu tahun 2000. Oh. Dan di villa ini udah berapa kali? 2 kali. 2023, 2024. Pas lo masuk dan pas lo udah lulus? Enggak, jadi pas gue tingkat akhir sama pas gue udah lulus. Iya. Iya. Maksudnya pas pas kaderisasi 2023 dan 2024. Iya, betul. Dan dua-duanya ada kejadian. Ada. Oh, oke. Iya. Berarti villanya nih yang bermasalah. Bisa diasumsikan. Mungkin iya. Mungkin karena kita rame banget Mas soalnya. Jadi total panitia sama peserta itu mungkin ada 100 lebih. Set, rame banget. Rame memang rame. Iya, biasa segitu sih. Tapi apakah UKM lo di luar villa itu juga pernah terjadi juga? Pernah. Di Secret. Di kampus lebih tepatnya. Oke. Iya. Lebih sering malah. Apa? Kesurupan juga modelnya? Kesurupan. Kenapa ya? Kesurupan sama gua ngalamin pribadi juga ada. Apa? Jadi saat itu lagi rapat. Ini posisinya gue udah alumni. Oke. Jadi gue main aja karena dulu gue sempat punya cewek lah, adik kelas di Iya. adik tingkat gitulah. Akal-akalan senior. Gitu. Terus gue lagi duduk di tangga sambil dengerin mereka rapat. Tiba-tiba ada kacang Mas. Ada kacang hijau, biji kacang hijau dari atas. Jadi itu kan tingkat 4 Mas. Kok itu tingkat 4. Kok lucu sih? Tuk lah. Iya. Ada kacang. Kok lucu ya? Ada yang lempar kacang dari atas. Nah, gue coba cek ke atas. Ternyata emang lagi nggak ada kegiatan. Karena gue di lobbynya gitu kan. Gue coba cek lantai 2, lantai 3, lantai 4, nggak ada kegiatan sama sekali dan nggak ada orang. Ya udah, gue balik lagi duduk. Nah yang kedua ini gue dilempar lagi sama kacang itu lagi. Karena gue lagi megang buku Mas. Gue lagi megang buku catatan mereka inilah. Lagi megang. Tiba-tiba ada di atas bukunya cekluk gitu. Ada 2 biji yang kedua. Dua butir kacang gitu. Oh ya udah, dari situ gue langsung bilang, yuk udahan yuk. Gitu. Yuk udahan yuk, kayaknya ganggu nih kita nih. Karena posisinya emang udah mau maghrib sih. Ganggu nih kita nih. Mereka yang ganggu. Jangan sekali-sekali bilang kita yang ganggu. Jelas-jelas lu disambitin kacang. Lu disuruh lompat itu. Kayaknya begitu. Namanya udah disambit kacang tuh lompat. Atau lo lagi baca nih, atau ada temen lo atraksi yang makan kacang begini. Tapi masa kacang hijau mentah masa? Ya siapa tahu temen lo aneh. Kesukaan orang gak ada yang tahu bro. Iya sih bener. Dia kan lagi meeting. Aduh jauh lagi. Kamu ke belakang. Atau nih, gue kira lu akan ngerespon gini pas cetuk, kacangnya, cetuk, kacang lagi, tongseng, tongseng, salah, gue ngomong sekutu, yang keluar tuh, goblok, aduh. Ya, salah ngomong dah. Ada Kang Skoteng kali di atas. Aduh, ini aneh banget anjir. Disambit kacang hijau dah. Iya, itu kejadian. Serem sih, kacang hijau serem sih. Aduh, mau bilang ketiup angin, ngapain yang bawa kacang hijau juga? Tuk. Waduh. Ini kalau lo tanam sampai langit nih bisa tembus langit. Kayak apa Jack dan kacang polong. Kacang polong. Tahu nggak lu? Nggak tahu Mas. Udah beda era lah. Udah beda era ya. Lu masih anak baru Mas di sini. Bukan di sini. Bukan ya. Aduh lucu. Oke. Akhirnya bubar tuh. Akhirnya bubar. Ya udah gue suruh bubar gitu.
Lu ini ya tipikal abang-abang alumni yang seneng nengokin junior-juniornya rapat gitu ya? Itu karena ada cewek gue mas. Gue sekalian jemput. Masih aktif soalnya. Iya. Benar. Ya Kak Oi tadi lu bilang ya. Tapi menarik tuh. Kalau lo biarin, bentar lagi ada yang kesurupan kacang hijau. Kesurupan kacang letoy, kesurupan kacang hijau tuh letoy. Gitu tuh. Kan dia tumbuh aja di kapas. Iya. Toge. Jadi toge. Jadi toge. Tumbuhnya di kapas. Aduh, oke. Itu pengalaman pas ngampus berarti pas ngampus. ya. Oke. Sebelumnya lu ada ini juga nggak? Zaman sekolah gitu atau? Zaman sekolah mungkin pas gue SD mas ada. Pas SD. Pas SD Dari malah. SD udah ngalamin ketemu hantu. Udah. Ketemu sih enggak, cuman diganggu. Diganggu. Ya. Oke. Gimana tuh yang pas SD? Jadi pas SD itu kan kita anak kecil nih, anak-anak Iya. kecil. Iya ya. Iya. Ada SD udah tua juga ada. Tapi saya nggak mau nyebut di sini. Bener. Jadi kan kita masih anak kecil ya. Ya iya. Makanya dijelasin. Kenapa bocah SD? Masa udah pada berjem. Udah tua. Aduh anjing. Ya lo sama teman-teman. Ya, sama teman-teman ramean gitu. Jadi setiap malam minggu itu kita main lah di pos ronda. Pos ronda. Ya, Oke. di pos ronda. Nah, di belakang pos ronda itu rumah kosong. Nah, gua nggak tahu ya. Kita kan dulu baru dapat handphonenya yang inilah Handphone yang masih jadul. iya masih handphone jadul. Tapi udah ada lagunya di situ. Iya, Jadi modelnya download gitulah. Biasanya dari counter kan. Iya, dulu iya, tuh. pakai infrared Iya, gitu-gitu ya. minta di counter atau beli di counter gitu. Nah, teman gue itu ada yang nyetelin Sirwengi. Saat pas lagi main itu nyetelin Sirwengi, ada di lirik tertentu mas, di lirik tertentu tiba-tiba ada yang lempar dari rumah kosong itu, dari dalam rumah kosong ada yang lempar ke pintu. Ke pintu rumah kosong. Ke pintu itu. rumah kosongnya, karena berarti masih ada pintu, masih utuh lah, jendela Iya. segala macam, temboknya masih utuh. Berarti kusennya dari dalam masih- ya, dari letak dalam gitu. ya, letak gitu. Mungkin namanya anak kecil ya udah bercandaan mungkin ya, dan nggak percaya gitu-gituan gitu. Terus teman gue nyetel lagi yang kedua, bodohnya nyetel lagi, dan kejadian lagi ditimpuk. Ada backsoundnya. Ada angin. Ada angin. Dingin banget mas soalnya. Iya. Kayak Makanya, wah teknologi udah bantu plus masih pakai ban dalam. Ya, ada jaglukan, ada bunyinya tuh, empes. Pakai tenggorokannya jangan pakai ban dalam. kayak ngobrol sama Dustin anjing. Kayak newborn anjing. Aduh ya Allah. Ditimpuk. Aduh. Lanjut nih mas ya. Iya. Ntar ini akan gua replay ini. Nah, tiba-tiba nyetel lagi. Yang kedua ada yang nimpuk tapi ke arah kaca mas. Oh, ke kaca Oh, kali Ke kaca ini. bukan ke Iya. pintu lagi. Ada yang nimpuk tapi ke kaca. Nah mungkin dan masih dinaik lah kita masih kayak gitu. Ada yang takut, cuman ada yang ketawa-tawa juga. Oke. Terus nyetel lagi lah teman gue, bodoh banget emang nih orang nih. Nyetel lagi yang ketiga, terus tiba-tiba kacanya pecah mas, kaca jendelanya itu pecah. Oh iya. Prang gitu pecah, Beda. pecah setengah gitu. Terus lari semua. Lari, setelah itu lari, terus ya udah nggak mau nginget lagi. Ya. Itu. Nggak ada indikasi orang dewasa ngerjain atau apa gitu, nggak ada. Enggak, di rumah kosong itu kekunci mas. Lu pernah coba masuk berarti? Dikunci dari luar sih, jadi pakai tali gitu doang sebenarnya. Oh. Oke. Itu pas SD ya. Pas SD.
Berarti emang basicnya lu sebenarnya nggak bisa ngelihat ya? Nggak. Tapi perasa banget. Sampai dipercaya sama teman-teman kuliah lu kalau lu orang yang bisa menyembuhkan gitu. Iya. Bang Kevin. Iya. Salim. Bang Kevin gitu. Bang Kevin tahak lagi dong. Ntar kita replay. Oke, Vin, ada lagi yang mau diceritain? Sebenarnya kalau gua sih agak banyak, cuman ada lagi di rumah kosong itu lagi, Mas. Oh, rumah yang sama. Rumah yang sama. Jadi cuman yang ngalamin ini bukan gua pribadi, tapi Temen. supir. Jadi tuh bokap gua dulu punya angkot, banyak angkot gitu lah. Juragan. Ya bisa dibilang gitulah. Oke. Nyangkot. Nah, salah satu supir gue ini mau narik. Itu kan mungkin sekitaran jam 5:30 atau jam 6 kali ya. Pagi. Dia mau manasin mobil angkot itu. Iya. Tiba-tiba lari ke rumah gua, balik lagi ke rumah gua. Karena parkirnya emang di rumah kosong itu. Iya. Parkir di rumah kosong itu. Terus lari manggil bokap. Pak, ada cewek Pak di rumah kosong. Itu. Oh, ini berarti deket sama rumah lo? Beda 2 rumah. Oh, deket berarti. Iya. Jadi rumah gua, rumah tetangga gua, terus rumah kosong sama posnya ini. Itu si supir angkot itu berarti pagi-pagi jam 5:30 udah ketemu penampakan dia. Iya. Maksudnya masih ketemu penampakan ya? Masih. Kan udah lumayan terang tuh 5:30 ya. Terus Iya. kabur jadi narik tapi. Jadi, terus kata bokap gua, yaudah itu mau kenalan aja kali gitu. Oh, bapak lu udah santai. Iya, bokap gua tuh malah lebih peka dari gua, Mas. Dia bisa sampai ngeliat malah. Makanya bisnis angkot. Enggak sih, kan enggak ada ngaruhnya. Enggak ada ngaruhnya. Urusannya. Lo peka, lo bisnis angkot. Enggak ada tuh yang nyuruh begitu. Anak ibu peka, bisnis angkot. Saran apa? Anjing. Namanya juga hipotesis. Iya sih. Cuman kan jauh banget Mas ya. Angkot sama makhluk astral gitu jauh. Oh iya benar juga setelah saya pikir-pikir. Oke. Iya, sama juga hipopotamus. Kudanil. Dong. Iya, Oke. iya. Terus Banyak lah ya berarti ya. Banyak sih, sebenarnya. banyak. Oke. Tapi itu yang paling memorable Iya. berarti. Iya. Oke. Yang bener-bener gue pernah diliatin sih tapi Mas. Gue pernah ngeliat gitu. Mungkin lagi apes aja kali ya. Oh, sensitivitas lo tuh sampai ngelihat Iya. gitu. Apa yang dilihat? Jadi ini gue ngeliatnya kayak siluet cewek gitu sih tapi pas rambut panjang. masih sekolah juga. Masih SD. Oke. Pas SD. Jadi biasa kita kan main bola gitu. Jadi lewat gang gue itu ada yang di rumah di atas sama di bawah gitu. Nah di bawah ini juga ada lapangan bulu tangkis yang biasanya kita main bola di situlah gitu rame-rame. Dan kalau kita pas kecil itu kan selesainya itu biasanya azan maghrib ya. Ya kan, azan maghrib. Nah kebetulan yang lagi main bola itu yang rumahnya di atas cuman gua. Pas lagi gua doang gitu. Yang lain pada rumahnya di bawah. Terus pas gua naik di pertengahan jalan itu tiba-tiba gua ngeliat di sebelah kanan itu, di sebelah kanan gua ada rumah kosong Mas. Beda sama rumah kosong yang di pos ya. Beda. Nah ini rumah kosong yang lain. Gua lagi jalan terus gua nggak tahu kenapa tiba-tiba ada energi yang narik gua buat ngeliat ke rumah kosong ini. Gitu. Gua lagi jalan, gua nggak mau ngeliat gitu. Cuman gua sempat stuck bentar emang. Sempat diem sebentar. Terus gak tahu kenapa gua ngeliat ke kanan gitu. Gua ngeliat ke kanan gini. Tiba-tiba ada siluet hitam gitu. Rambutnya panjang, cuman kelihatan dari dada ke atas doang, tapi mukanya rata. Itu Mukanya kelihatan berarti. Kelihatan cuman rata, siluet hitam gitu. Cuman rata nggak ada apa-apanya gitu. Itu sih pengalaman gue. Ya. Kalau ngelihat langsung. Iya. Oke. Siap. Itu tadi cerita dari Sam Kevin ya. Bang Kevin. Ghostbuster. Bukan Mas. Aduh. Hantu dia. Oke. Makasih ya Vin. Thank you Mas Kevin udah mampir sini ya. Thank you juga Mas Bimo dan Mas Danu udah ngasih kesempatan buat cerita di sini. Iya dong. Mantep dong. Sukses usaha nyokap ya. Amin. Bakery Thank you. dan cookies juga Amin, nih ya. amin. Siap. Oke. Buat teman Kliwon, sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Dadah.